Oke, halo semuanya, welcome back to channel Todopedia dan di video kali ini kita bakalan ngebahas saham-saham yang fundamentalnya bagus dan punya dividen yield yang gede yang menurut gue cukup bagus, cukup menarik untuk investasi jangka panjang. Nah, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Oke, saham pertama, saham dividen yang menurut gue bagus untuk investasi jangka panjang adalah saham Adaro. Nah, Adaro ini perusahaan tambang batu bara, tapi belakangan mereka memang diversifikasi bisnisnya ke arah energi terbarukan dan ada juga komoditas lain kayak batu bara metalurgi, gitu ya. Nah, kita lihat dulu revenue sama profitnya. Revenue Adaro dari tahun 2017 ke tahun 2023 ini masih dalam tren yang bertumbuh. Revenue sama profitnya masih tumbuh terus dari tahun 2017, jadi ini bagus. Nah, tapi memang di tahun 2022 ke tahun 2023 ini revenue, profit sama cash flow-nya ngalami penurunan yang cukup dalam. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang normal ya, karena kan di tahun 2022 harga batu bara itu ngalami kenaikan yang tajam banget ya, karena ada efek dari perang Rusia Ukraina yang ngebuat permintaan batu bara itu jadi tinggi banget. Ya, jadi ngebuat revenue dari Adaro sama profitnya Adaro ini ngalami peningkatan yang tajam dan gitu juga dengan cash flow-nya. Operating cash flow-nya sama free cash flow-nya di tahun 2022 ngalami lonjakan yang tajam. Tapi di tahun 2023 dengan harga batu baranya yang udah kembali landai, ini revenue sama profitnya ngalami penurunan dan gitu juga dengan cash flow-nya. Jadi untuk revenue sama profit sama cash flow ini ngalami penurunan karena memang di tahun 2022 itu ngalami lonjakan signifikan tapi sifatnya cuma sementara. Nah, tapi meskipun begitu, ya kita bisa lihat di sini untuk produksi sama penjualannya Adaro, di sini untuk volumenya itu ngalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Jadi meskipun harga batu bara itu turun yang ngebuat revenue sama profitnya Adaro turun, tapi dengan Adaro ini masih terus ningkatin kemampuan dia untuk memproduksi batu bara sama kemampuan dia untuk ngejual batu bara gitu ya, volume batu bara yang dijual sama diproduksi itu makin gede, harapannya ke depannya itu bisa jadi katalis pertumbuhan jangka panjang untuk Adaro. Ya, jadi dengan makin banyak batu bara yang mereka produksi dan makin banyak juga batu bara yang mereka jual, harapannya itu bisa jadi katalis pertumbuhan jangka panjang untuk revenue sama profitnya Adaro. Dan kalau kita lihat dalam jangka panjang, dalam 20 sampai 30 tahun terakhir, memang kapasitas dari produksi batu baranya Adaro ini mengalami peningkatan dalam jangka panjang gitu ya, dan masih terus meningkat dari 30 tahun terakhir gitu. Jadi memang Adaro ini bisnis tambang yang memang masih terus ningkatin volume penjualannya dan volume produksinya. Nah, sekarang kita lihat nih balance sheet-nya Adaro. Di bagian bawah kita bisa lihat di sini untuk shareholder equity itu 114 triliun dibanding sama liabilities-nya 47T. Nah, artinya ini equity-nya udah lebih dari cukup, bahkan jauh lebih banyak daripada total semua utangnya. Ya, jadi dari segi kemampuan bayar utang, ini Adaro ini dalam kondisi yang bagus banget. Dan lebih bagusnya lagi kita bisa lihat di sini ya, kita bandingin antara uang cash-nya doang yang dia pegang dibanding sama semua utangnya. Semua utang jangka pendek, jangka panjang yang berbunga sama yang nggak berbunga, itu kalau kita bandingin sama cash-nya doang itu lebih banyak teman-teman ya. Jadi ini bagus banget ya, artinya cuman dengan cash-nya doang, dengan uang tunai yang dia pegang di dompetnya gitu ya, atau di rekening banknya, itu udah lebih dari cukup untuk ngebayar semua utangnya. Jadi Adaro ini menurut gue bagus banget dari segi balance sheet dan dengan cash-nya yang banyak gitu ya, dan utangnya yang minim, menurut gue balance sheet-nya ini mendukung banget untuk Adaro itu terus ngembangin bisnisnya, terus ngembangin volume produksi, volume penjualan dari batu baranya. Dan kalau kita lihat di sini ya, return on equity-nya Adaro ini dari segi profitability ya, return on equity-nya itu juga cukup bagus dari 5 tahun terakhir itu ada di rata-ratanya 19%. Ya, rata-ratanya 19%. Artinya apa? Artinya dari modal yang diinvestasiin ke bisnisnya Adaro, gitu ya, dari uang yang diinvestasiin ke dalam bisnisnya Adaro, Adaro itu bisa ngasilin rata-rata 19% return. Ya, jadi kalau misalnya kita tanam duit gitu ya, tanam duit ke bisnisnya Adaro, ya, Adaro itu bisa ngasilin rata-rata 19% dari 19% keuntungan dari operasional bisnisnya gitu ya. Jadi ini dari segi profitability bagus banget, dia bisa ngasilin 19% keuntungan, 19% profit dari modal yang di-setor ke dalam bisnisnya. Nah, terus juga Adaro ini lewat anak usahanya yaitu Adaro Minerals, mereka mau masuk ke industri batu bara metalurgi.
Ya, dan kita bisa lihat di sini untuk produksi dari batu bara metalurginya dari beberapa tahun terakhir memang mengalami peningkatan yang signifikan. Ya, dari tahun 2019 ke tahun 2023 itu udah hampir 5 kali lipat. Ya, jadi menurut gue ini bisa jadi dengan dia terus ningkatin kemampuan untuk produksinya, Adaro Minerals ini menurut gue akan jadi katalis pertumbuhan untuk Adaro untuk kedepannya. Dan memang mereka sendiri juga bilang kalau untuk permintaan dari batu bara metalurgi sendiri itu masih cukup kuat dari perusahaan-perusahaan blue chip steel companies atau perusahaan-perusahaan baja yang memang perusahaan yang udah besar gitu ya. Dan memang rata-rata customer-nya itu ada di Cina, Jepang, dan ada juga yang di domestik. Ya, jadi ini Adaro Minerals ini menurut gua prospeknya cukup bagus dan bisa jadi katalis pertumbuhan buat Adaro ke depannya. Nah, kalau kita lihat dividennya Adaro ya, terakhir itu mereka EPS-nya itu sebesar 792 di tahun 2023. Dengan dividen payout ratio asumsinya adalah 40%, which is sama dengan dividen payout ratio di tahun 2022, kita dapat annual dividennya Adaro itu untuk tahun 2023 itu sebesar 316 rupiah per saham. Dan kalau kita hitung dividen yield-nya itu dengan harga yang sekarang di 2.670, kita dapat di sini dividen yield-nya Adaro itu totalnya ada di 11,8%. Nah, ini dividen yield yang cukup besar ya menurut gue ya, dan dengan ditambah juga Adaro ini masih punya potensi pertumbuhan, bukan nggak mungkin ke depannya dividennya itu akan makin gede dengan kita beli di harga sekarang dan dia masih numbuhin terus bisnisnya, dividen yield-nya bisa perlahan-lahan dalam jangka panjang akan makin lama makin besar. Jadi bisa jadi ini salah satu opsi untuk dividen investing buat kita semua. Nah, kalau misalnya kita mau lihat harga wajarnya berapa gitu ya. Nah, di sini gue hitung harga wajarnya saham Adaro itu menurut gue sebesar 2.800 sampai 2.900 harga wajarnya. Ya, jadi dengan perhitungan discounted cash flow, kita asumsiin Adaro ini katakanlah pertumbuhannya nggak tumbuh sama sekali gitu ya. Dan kita mau return 20% per tahun dari saham Adaro, ya itu harga belinya ada di sekitaran 2.800 sampai 2.900. Ya, jadi menurut gue ini masih lumayan oke di harga 2.600-an. Ini menurut gue masih cukup menarik untuk kita buy untuk investasi jangka panjang, terutama untuk dividend investing. Oke, next kita ke saham yang kedua, ada saham Indo Tambang Raya Megah atau ITMG. Nah, ITMG ini perusahaan tambang batubara, sama kayak Adaro. Nah, kita bisa lihat di sini untuk revenue sama profitnya, ini dari tahun 2017 ke tahun 2023 ini masih dalam tren yang bertumbuh. Ya, tapi kita bisa lihat di sini di tahun 2022 ke tahun 2023 ini ada penurunan yang cukup drastis baik dari segi revenue, profit maupun cash flow dari ITMG. Nah, kenapa bisa begitu? Ini tentunya sama kayak Adaro tadi, yaitu karena harga batubara yang mengalami penurunan di tahun 2022 ke tahun 2023. Ya, jadi dengan harga batubaranya yang turun, penjualan sama profitnya juga turun. Nah, tapi sisi positifnya adalah meskipun harga jual batubaranya turun ya, tapi volume penjualan dari batubaranya ITMG ini masih mengalami pertumbuhan. Ya, jadi meskipun harga batubara itu atau harga jual batubara itu masih menurun, tapi dengan jumlah batubara yang dijual itu makin banyak, harapannya ini bisa jadi katalis pertumbuhan untuk ITMG untuk kedepannya. Ya, next kita lihat di sini balance sheet-nya ITMG. Di sini kita bisa lihat untuk equity-nya ini udah jauh lebih gede daripada liabilities-nya ITMG. Ya, 27T berbanding dengan 6T total semua utangnya. Ini bagus, artinya ITMG ini bisa dibilang perusahaan yang minim utang. Dan lebih bagusnya lagi di sini, itu uang cash-nya doang sebesar 13T. Ya, 13T, dan kalau kita bandingin sama total dari semua utangnya itu cuma 6T. Artinya uang cash-nya doang itu udah lebih dari cukup untuk ngebayar semua utang-utangnya. Ya, yang artinya ITMG ini emang bisa dibilang perusahaan yang debt free atau minim banget sama utang, atau bisa dibilang hampir nggak punya utang. Ya, jadi dari segi balance sheet ini bagus banget, dan bisa dibilang dengan dia punya cash yang banyak, itu juga ngedukung banget untuk ITMG ini kedepannya bisa terus ngembangin bisnisnya. Nah, next kita bisa lihat di sini untuk return on equity. Nah, ini juga bagus banget ya. Rata-rata di 29% dalam 5 tahun terakhir. Ini bagus banget, artinya ITMG ini bisa ngasilin 29% profit dari modal yang ada di bisnisnya. Ya, jadi dari modal yang diinvestasiin ke bisnisnya, ITMG ini mampu untuk hasilin 29% profit rata-rata dari 5 tahun terakhir. Ya, jadi ini profitability-nya ITMG ini bagus banget. Nah, next kita juga bisa lihat di sini untuk ITMG ini dia sering banget bagi dividen dengan dividen yield yang luar biasa besar banget ya. Bahkan di tahun 2023 kemarin dia bagi dividen itu totalnya sampai 43% dividen yield.
Ya itu gede banget teman-teman. Tapi menurut gua memang ini didukung juga dari tadi ya posisi cash-nya gede, ya di mana cash-nya doang itu udah lebih dari cukup untuk ngebayar semua utangnya, dan setelah dia ngelunasin utangnya, ya ibaratnya cash itu dipakai untuk ngelunasin semua liabilities-nya, ini bisa dibilang masih ada sisa sekitaran 7T gitu ya. Jadi 7T ini bener-bener bebas buat dipakai untuk ngapain aja terserah gitu ya. Bisa untuk ngembangin bisnis atau bisa juga untuk dipakai buat dikasih ke investornya dalam bentuk dividen yang gede. Ya, jadi memang kenapa ITMG ini bisa kasih dividen yield yang besar itu juga salah satu faktornya karena memang balance sheet-nya yang bagus banget. Ya, nah kita bisa lihat di sini untuk dividennya ITMG ya, bahkan dengan labanya yang turun drastis aja, dengan annual EPS itu 6.800 per saham, ya, dan dengan dividen payout ratio asumsinya adalah 60%, which is ini dividen payout ratio ITMG dari beberapa tahun terakhir, kita bisa dapat annual dividennya itu sebesar 4.100. Ya, yang mana kalau kita bandingin, kita hitung dividen yield ini dengan harga yang sekarang, gitu ya, kita bisa dapat dividen yield-nya ITMG itu sebesar 14%. Jadi bahkan dengan laba bersihnya yang anjlok aja, ITMG ini masih bisa kasih dividen yield itu sebesar 14,8%. Ya, jadi ini bisa dibilang ITMG ini benar-benar salah satu saham dividen terbaik yang ada di IHSG. Dan kalau kita hitung harga wajarnya, di sini kita bisa lihat untuk harga wajarnya ITMG dengan rata-rata free cash flow itu 8,1 T gitu ya, dan kita pakai metode discounted cash flow, kita pakai metode discounted cash flow untuk ngitung harga wajarnya ITMG dengan asumsi pertumbuhan 0% per tahun untuk beberapa tahun ke depan, dan return on investment kita mau 20%, itu kita dapat harga wajarnya di sekitaran 34 sampai 35 ribu. Ya, jadi di harga sekarang nih di sekitaran 27.000 ini menurut gua masih cukup under value. Tapi balik lagi memang untuk saham ITMG ini teman-teman mesti siapin margin of safety yang memang gede banget. Kenapa? Karena ITMG ini kan perusahaan tambang batu bara yang mana potensi resikonya itu gede banget. Ya, jadi menurut gua memang perlu margin of safety yang gede supaya kita bisa minimalisir resiko dan juga memperbesar return yang bisa kita dapat. Oke, next untuk dua saham berikutnya kita bahas sekaligus ya, dan dua saham itu adalah BJBR sama BJTM. Ya, jadi BJBR sama BJTM ini memang dua saham bank yang rutin banget bagi dividen dengan dividen yield yang tinggi. Nah, di tahun 2023 itu dengan asumsi dividen payout ratio 55% untuk BJBR sama BJTM, untuk BJBR itu dividen yield-nya sebesar 7,7% dan untuk BJTM itu 8,8%. Tapi nggak cuman dividen yield-nya aja yang tinggi, tapi BJBR sama BJTM ini adalah bank yang masih terus tumbuh. Kita bisa lihat di sini untuk net profit-nya masih terus tumbuh dan total pinjamannya itu juga masih terus tumbuh. Ya, yang mana dengan total pinjamannya masih terus tumbuh, artinya ke depannya BJTM sama BJBR ini masih bisa untuk terus numbuhin pendapatan bunga sama laba bersihnya untuk ke depannya. Nah, dengan pinjamannya masih terus tumbuh, artinya profitnya ke depannya masih ada potensi untuk terus tumbuh. Nah, dengan profitnya masih ada potensi untuk terus tumbuh, tentunya ke depannya juga dividennya masih juga punya potensi untuk terus tumbuh. Dan kita bisa lihat di sini ya di tabel dividen yield ya, BJTM sama BJBR ini kalau kita proyeksi untuk EPS-nya tumbuh terus untuk 10 tahun ke depan gitu ya, dengan rata-rata pertumbuhan 5% per tahun, ya 5% per tahun dengan dividen payout ratio 55%. Di sini kita bisa lihat untuk BJTM gitu ya, untuk tahun pertama mungkin dividen yield-nya masih 8,8%. Tapi seiring berjalannya waktu dengan EPS-nya tumbuh terus gitu ya, dan dividen payout ratio-nya tetap dijaga di 55%, di tahun ke-10 nanti dengan kita terus hold sahamnya dalam jangka panjang, kita bisa dapat dividen yield itu 13%. Ya, jadi kita bisa dapat dividen yield yang gede dari saham BJTM dengan kita hold sahamnya jangka panjang. BJBR juga sama. Dengan kita hold 10 tahun, dia bakal kasih dividen yield di tahun ke-10 itu sebesar 12%. Nah, BJTM sama BJBR yang rutin banget bagi dividen dan dengan dividen yield yang tinggi, ini tuh sebenarnya nggak lepas dari kinerja mereka yang memang bagus. Ya, kita bisa lihat di sini untuk return on equity untuk BJBR sama BJTM ini rata-ratanya dari beberapa tahun terakhir itu sebesar 14%. Yang artinya mereka berdua ini bisa hasilin rata-rata 14% profit dari modal yang mereka punya. Ya, ini bagus ya, artinya BJTM sama BJBR ini punya tingkat profitability yang bagus. Nah, tingkat profitability-nya yang bagus itu juga didukung dari performa perbankannya mereka berdua yang cukup bagus. Kita bisa lihat di sini untuk NIM-nya cukup bagus, ada di sekitaran 5% sampai 5,5%, dan untuk non-performing loan atau NPL atau kredit macetnya itu cuma sekitaran 1 sampai 2%.
Ya, jadi memang performa perbankan mereka juga cukup bagus gitu ya. Nah, kalau kita hitung harga wajarnya BJTM sama BJBR, ya kita pakai metode min, per, dan PBV, yang mana kita hitung harga wajarnya BJTM sama BJBR itu dari fair value dari rata-rata per dan fair value dari rata-rata PBV, ya. Di sini kita bisa dapat fair value-nya itu which is rata-rata dari fair value per dan fair value PBV. Fair value dari BJTM sama BJBR itu untuk BJTM itu sebesar 750 dan BJBR di 1460. Ya, jadi di harga yang sekarang di 1215 untuk BJBR sama 605 di BJTM itu ada margin of safety sekitaran 16 sampai 19%. Ya, BJBR di 16%, BJTM sebesar 19%. Jadi menurut gua saham BJTM sama BJBR ini juga saham yang cukup bagus untuk dijadiin opsi untuk dividen investing. Apalagi kalau tadi kita udah lihat ya, dividennya itu ada potensi untuk terus tumbuh ya dari tahun ke tahun. Apalagi kan BJTM sama BJBR ini perusahaan atau saham bank gitu ya, emiten bank. Yang mana dengan ekonomi Indonesia masih terus tumbuh, artinya BJTM sama BJBR ini juga masih punya potensi pertumbuhan sebenarnya untuk kedepannya. Dan kalau dengan asumsi ya, labanya tumbuh terus dengan EPS yang tumbuh rata-rata 5%, ya dengan kita hold sahamnya jangka panjang, ya untuk BJTM di tahun ke-10 nanti kita udah bisa dapat dividen yield itu 13% dan untuk BJBR 12%. Dan dengan kinerjanya yang cukup bagus, kinerja fundamentalnya cukup bagus untuk mereka berdua, menurut gua ini bisa dijadiin opsi untuk bukan cuma dividen investing, tapi juga dividen growth investing dan kalian hold sahamnya dalam jangka panjang. Oke, dan kita masuk ke saham yang terakhir yaitu saham Astra International atau ASII. Nah, jadi Astra ini perusahaan yang udah gede banget, yang lini bisnisnya itu banyak banget dari berbagai macam sektor. Dan Astra ini juga ada ngelakuin investasi tanam modal ke beberapa perusahaan kayak Goto, Sayurbox, Halodoc, sama Rumah Sakit Hermina. Nah, kita bisa lihat di sini untuk revenue dari tahun 2017 sampai tahun 2023 ini dalam tren yang bertumbuh terus. Begitu juga dengan operating profit sama net profitnya yang tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang cukup bagus, bisa di atas 10%. Nah, untuk cash flow, Astra juga rutin hasilin operating cash flow yang positif dan juga untuk free cash flow-nya juga rutin positif dari beberapa tahun terakhir. Meskipun di tahun 2023 ini free cash flow-nya mengalami penurunan, ya jadi free cash flow-nya turun drastis, yang mana ini disebabkan karena capex atau belanja modalnya itu mengalami penurunan. Maksudnya mengalami kenaikan. Ya, jadi kenapa bisa turun free cash flow-nya itu karena capex-nya mengalami kenaikan yang luar biasa signifikan. Ya, capex ini sebenarnya investasi belanja modalnya Astra gitu ya. Jadi dengan Astra ini ngeluarin duit lebih banyak untuk capex, untuk investasi belanja modal, harapannya meskipun free cash flow-nya di tahun 2023 itu turun, tapi harapannya itu bisa jadi sumber pertumbuhan untuk kedepannya dalam jangka panjang, di mana Astra ini harapannya bisa terus numbuhin revenue sama profitnya untuk kedepannya. Ya, jadi cash flow-nya gede dan positif juga, tapi untuk tahun 2023 free cash flow-nya ini turun karena memang Astra ini ngeluarin duit lebih banyak untuk belanja modal untuk ngembangin bisnisnya. Dan untuk balance sheet kita bisa lihat di sini untuk equity-nya Astra itu udah lebih gede dari liabilities-nya atau lebih gede daripada utangnya. Yang artinya equity-nya doang itu udah lebih gede atau udah cukup, udah lebih dari cukup untuk ngebayar semua utang-utangnya. Ya, terus kita bisa lihat di bagian current asset itu juga udah lebih besar dari current liabilities. Ya, yang artinya kemampuan bayar utang jangka pendeknya Astra ini udah bagus banget. Ya, terus kita bisa lihat di atas untuk cash-nya ini 41T, ini juga menurut gua lumayan banyak gitu ya. Dan kalau misalnya si Astra ini mau ngeluarin duit lagi, 22T lagi di tahun 2024 untuk investasi lagi ngembangin bisnisnya secara besar-besaran, ini masih bisa dibiayai sama uang cash yang dipegang sama Astra. Jadi balance sheet-nya masih bagus banget dan sangat mendukung banget untuk Astra ini terus ngembangin bisnisnya buat kedepannya. Nah, terus dari segi return on equity, dari segi profitability gitu ya, Astra ini dia punya profitability 14% rata-rata dari 5 tahun terakhir. Yang mana ini sebenarnya bagus ya. Ini sebenarnya bagus, artinya Astra ini bisa hasilin 14% profit dari uang yang diinvestasiin ke bisnisnya. Gitu ya, dari modal yang diinvestasiin ke bisnisnya, Astra ini bisa hasilin rata-rata 14% profit dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Dan di 2023 ROE-nya bisa sampai 17%. Jadi dari segi profitability Astra ini dalam kondisi yang bagus banget. Nah, secara valuasi saham Astra ini dihargai di price to earning atau PE 6,2 kali dan price to book value atau PBV 1,1 kali. Yang mana menurut gue untuk saham sebagus saham Astra, untuk saham se-blue chip saham Astra, ini valuasi yang murah dan menarik banget.
Ya, dan valuasinya yang murah inilah yang mendorong Astra itu ngebagiin dividen dengan dividen yield yang cukup tinggi sampai 10%. Ya, dengan annual EPS itu 836 di tahun lalu, dan untuk annual dividennya itu sebesar 519. Nah, 519 ini untuk Rp98 pertama itu udah dibayar di dividen interim bulan Oktober kemarin. Ya, sisanya 421 itu bakalan dibayar di tahun ini. Ya, jadi total annual dividennya Astra itu sebesar 519, dan di harga sekitaran 5.100 sampai 5.200 itu dividen yield-nya sekitaran 10%. Ya, jadi untuk saham blue chip, untuk saham yang besar kayak Astra gini, menurut gue ini dividen yield yang menarik banget, apalagi dengan Astra ini punya fundamental yang bagus. Tadi kita udah lihat ya, profitability-nya bagus, bisnisnya juga kuat banget, balance sheet-nya juga bagus, dan dia juga rutin hasilin free cash flow gitu ya, dan dia juga masih terus ngembangin bisnisnya dengan dia akuisisi dan investasi di perusahaan lain. Dan dividen yield-nya yang gede ini juga didorong dari Astra yang memang juga naikin dividen payout ratio-nya. Beberapa tahun yang lalu dividen payout ratio-nya itu cuma sekitaran 30% sampai 40%. Nah, di tahun 2022 itu sekitaran 80%. Jadi dinaikin sama manajemennya Astra, dan tahun ini itu sekitaran 60% ya, 62%. Jadi memang dividen payout ratio-nya juga dinaikin sama Astra, yang ngebuat dividen yield-nya Astra itu jadinya naiknya signifikan banget dari beberapa tahun terakhir. Nah, saham Astra ini kalau kita hitung harga wajarnya ya dengan metode discounted cash flow, dengan asumsi pertumbuhan bisnis, pertumbuhan dari free cash flow-nya ke depannya itu sebesar 4% per tahun, ya, dan kita mau return on investment itu 15% dari saham Astra. Di sini kita dapat harga wajarnya saham Astra itu ada di 5.955. Yang mana di harga sekarang di sekitaran 5.100 sampai 5.200 ini masih ada diskon yang lumayan. Ya, jadi saham Astra ini menurut gua cukup menarik teman-teman untuk kita buy untuk investasi jangka panjang dan dengan dividen yield yang juga cukup gede ya. Jadi menurut gua saham Astra di harga sekarang masih cukup menarik. Oke, jadi itu dia ya, saham yang fundamentalnya bagus, kinerjanya bagus, dan dividen yield-nya gede, yang menurut gue cukup bagus untuk investasi jangka panjang. Nah, menurut kalian gimana nih? Saham-saham yang tadi gue sebut itu bagus nggak sih untuk investasi jangka panjang dengan dia punya dividen yield yang gede? Gue pengen tahu nih, gimana sih pendapat kalian soal saham-saham yang tadi gue udah sebut? Ya, kalian boleh banget share di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi insight, bisa jadi ilmu juga buat gue dan buat viewers lain. Nah, sebelum gue tutup, gue mau bilang kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, share ke teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks supaya bisa ngebantu channel ini untuk terus tumbuh. Disclaimer ya teman-teman ya, ini bukan ajakan atau perintah untuk jual dan beli, tapi ini cuma analisa dan perkiraan gue aja. Ya, keputusan tetap 100% ada di tangan kalian masing-masing, dan pastiin kalian tetap do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu, dan sampai ketemu di video selanjutnya.